Suami berbohong mengatakan punya kerjaan dan punya gaji. Akhirnya sang istri tahu. Sebetulnya cara pandang aja kok. Kenapa suami Anda harus berbohong? Bisa jadi begitu mulianya suami Anda sehingga tidak pengen membuat Anda gundah. Setiap ditanya, abang punya kerjaan? Ada adik, ada. Itu bukan bohong, karena apa? Menghibur hati Anda. Tak taunya ketemu Anda yang salah faham, repot, salah faham. Bisa jadi suami Anda itu memang tidak mau berterus terang. Sebelumnya dia bingung cari kerjaan dari kemarin. Kerja ini gagal, cuman nggak pengen bikin Anda gundah. Maka Anda besarkan hati, abang nggak apa-apa. Insya Allah kita cari bareng-bareng. Bukan malah marah Anda. Suami Anda itu menyembunyikan supaya Anda tidak gelisah. Coba kalau polos bilang tidak dapat kerjaan, bingung, tidak dapat kerjaan. Mungkin marah Anda sudah setahun yang lalu. Sekarang marah Anda tertunda 1 tahun, lumayan. Maksud kami apa? Cara pandang, cara memahami. Apakah beliau itu membohongi? Kalau bohongi kan sebelum nikah. Sebelum nikah, aku punya hotel begini, aku punya rumah ini, tak taunya bohong. Itu bohong. Tapi tidak, setelah menikah, tak taunya biasa normal, tak taunya setelah itu ngomong kerjaannya nggak ada. Tapi ngomong nggak ada tuh nggak tega sama istri. Karena khusnudon, menganggap istrinya sangat mencintainya. Kalau sampai saya ngomong tidak punya kerjaan, pasti sedih istri. Ngomong, ada sayang, kerjaan apa? Sudahlah, tenang aja, ada. Tak taunya terbukti tidak ada, nggak perlu marah sebagai seorang istri. Karena sesungguhnya beliau itu menyembunyikan itu bukan karena ingin membohongi Anda, tidak ingin bikin Anda kecewa. Nah, kan? Barangkali sang istri mendengar, suami juga mendengar. Kemudian di sisi lain ya, bagi seorang suami ya, memang keterbukaan dari awal itu penting. Cuman keterbukaan yang bisa diterima. Dan keterbukaan itu harus ada batasan juga, bukan belak-belakan banget. Kalau seorang suami setiap hari ngeluh nggak ada kerjaan, nggak ada nafkah, enak juga sang istri kan. Tapi tampakkan usahamu wahai suami, usaha. Dan kami himbau kepada para istri, jika asalkan suamimu sudah berusaha mencari nafkah, kalau ternyata kok belum mendapatkannya, jangan dibikin sedih dengan muka masam Anda. Besarkan hatinya abang, yang penting abang sudah berusaha, di hadapan Allah sudah dapat pahala. Sebab yang namanya rezeki kan sudah dijatah oleh Allah. Biarpun jungkir balik nggak dapat rezeki kan dapat rezeki. Sebab sampai di rumah tak taunya istrinya marah-marah, cemberut dan sebagainya, nggak dapat lagi. Akhirnya apa? Pengurus masjid dia, kota amal masjid kurang, jadi pejabat korupsi gara-gara istri di rumah, terlalu banyak tuntutan dan macam-macam. Jadi yuk saling mendukung. Sisi lain, suami wajib Anda bekerja. Berani menikah wajib Anda kerja, wajib cari nafkah, jangan ongkang-ongkang. Ada laki-laki ongkang-ongkang, bodoh, dungu dia, nggak mau bekerja menikmati kekayaan istri. Suruh kerja, enggak, istri sudah kaya, kerja Anda. Kecuali istri mengatakan abang nggak usah kerja, temani saya saja, oke, lain cerita. Yang mulai, tapi kalau wajarnya seorang laki-laki bekerja. Di saat bekerja kok ternyata tidak mendapatkan nafkah, sudah tidak dosa, biarpun istrinya kelaparan. Kenapa? Dia tidak mendapatkannya. Oh gimana? Suruh nyuri? Nggak boleh. Kewajibanmu mencari, biarpun tidak mendapatkan tidak dosa, tapi wajib mencari, berusaha. Yang nggak benar ongkang-ongkang. Dan istri hebat di saat menemukan suaminya tidak bisa beri nafkah, dia mencukupi dan dia mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dan tidak usah pakai marah, agar diterima oleh Allah. Seperti kisah yang terjadi pada zaman sahabat, ada seorang perempuan ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku nggak punya duit, suamiku nggak punya nafkah, melarat, bangkrutan. Nabi menawarkan, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, engkau boleh minta cerai. Suami nggak bisa memberi nafkah, istri boleh minta cerai. Dan betul, manusia sejagat, perempuan sejagat terbelah jadi dua. Kelompok pertama bahlul, di saat mendengar tawaran ini langsung bilang cerai, cerai, cerai. Nah, kayak tadi ada yang kayaknya ada mikir gitu tadi, itu grup bahlul itu. Langsung, oh boleh cerai ya, mikir langsung. Tapi yang cerdas selanjutnya, yang bersama Nabi cerdas, ada pilihan lagi ya Rasulullah. Dijawab, ada. Yang kedua adalah pilihannya, engkau yang mencukupi seperti yang sudah kau lakukan, setelah itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahala sedekah, pahala silaturahmi dan seterusnya.
Karena dia perempuan cerdas, aku tidak mau cerai, biar aku saja yang menafkahi. Nah, tapi tolong senyummu yang banyak, sebab rata-rata hari ini jika perempuan sudah mulai lebih ekonominya, apalagi mencari nafkah, telepon sama temennya waktu arisan bisa ketawa, kalau telepon sama suami nadanya mulai tinggi, marahnya sering muncul. Kenapa begitu, Bu? Itu hawa nafsu, dan itu rata-rata seperti itu. Kalau sudah mulai punya kelebihan, mulai ngangkat suara, ngomong gak enak, cemberut, marah terus. Akan tapi sebaliknya, karena perempuan cerdas, senyum, bahkan doanya ditambah kayaknya, ya Allah semoga suamiku melarat biar aku saja yang kaya. Kan boleh. Kurang lebihnya gitu. Artinya apa? Jangan biasa dengan tuntutan kayak tadi itu. Suami tidak punya, Anda mencukupi, alhamdulillah, dicukupi oleh Allah melalui tangan Anda. Baik, seperti itu. Jadi penanya, Anda berperan. Jika suami Anda memang betul-betul tidak punya nafkah, jangan sampai berubah menjadi amarah Anda. Wajarkah saya marah? Ya, marah Anda wajar, tapi jangan berlarut-larut karena Anda merasa dibohongi. Setelah itu Anda berpikir cerdas, nggak marah lagi, mesra, Anda bekerja membantu suami, indah setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.